Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang aplikasi KineMaster ya. Sebelumnya saya akan mencontohkan kepada teman-teman cara menginstal aplikasi KineMaster. Oke, kita klik dulu di Play Store. Atau untuk yang iOS, teman-teman bisa cari melalui App Store. Kita ketikkan di sini KineMaster. Oke, di sini sudah muncul ya untuk KineMaster pilihannya. Sebenarnya ada banyak pilihan KineMaster. Kita bisa gunakan yang disarankan aja yang paling atas. Kita klik install di sini. Kita tunggu sampai penginstalan selesai. Oke, sampai sini kita klik buka ya yang di kanan bawah ini. Kita klik izinkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke KineMaster-nya ya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan aplikasi KineMaster. Kita bisa seret sampai ujung sampai ada icon mulai ini ya. Kita klik mulai di sini. Nah, kita silang aja yang atas. Kita sudah masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, untuk menggunakan aplikasi KineMaster ini sebenarnya sangat mudah ya. Untuk memulai lembar kerja, kita bisa tekan menu plus di bagian sini. Ini adalah untuk memulai lembar kerja. Kita klik di sini. Kemudian ada beberapa pilihan aspek rasio ya. Ini tergantung penggunaan teman-teman mau diupload di mana. Untuk diupload di YouTube, teman-teman bisa gunakan rasio 16:9 yang ini. Kemudian untuk IGTV, teman-teman bisa gunakan 9:16. Untuk feed Instagram, teman-teman bisa gunakan 1:1. Kemudian yang lain juga bisa disesuaikan ya untuk media sosial lainnya. Saya akan mencoba menggunakan yang aspek rasio 1:1. Kita klik aspek rasio yang 1:1 ini. Oke, kita udah masuk ke aplikasi KineMaster-nya ya. Kita bisa klik centang dulu di kanan atas. Ya. Jadi di KineMaster ini menyediakan fitur-fitur yang lumayan lengkap dan juga sangat baik untuk editing video secara profesional ya. Oke, langsung saja kita akan ke proses editingnya. Pertama, kita bisa pilih media. Kita bisa klikkan media di sini. Kemudian di sini akan muncul beberapa file-file, folder-folder yang ada di HP kita, yang ada di galeri kita ya. Kita bisa memasukkan video maupun foto yang mau kita gunakan untuk editing kali ini. Saya contohkan, saya mau ambil dari download ya. Saya contohkan untuk ambil yang ini. Kita bisa langsung klikkan di filenya, lalu klik centang di bagian kanan atas. Maka foto ini akan masuk ke dalam lembar kerja dan ini akan menjadi backgroundnya seperti itu. Jika sudah, bisa klik centang pada bagian kanan atas. Nah, selain untuk menambahkan media berupa foto maupun video, kita juga bisa menambahkan file-file yang lain ya, bisa seperti audio, teks, dan lain-lainnya. Nah, kita akan menggunakan fitur lapisan di sini. Di bagian lapisan ini ada beberapa fungsi ya, seperti untuk memasukkan gambar, efek, stiker, teks, dan tulis tangan atau bisa disebut handwriting ya. Kita akan mencoba satu-satu. Untuk memasukkan gambar hampir sama dengan media tadi, kita coba klikkan di gambar, lalu kita masukkan beberapa file ya. Misalnya ini saya akan klik di sini, otomatis dia akan masuk ya.
Nah, untuk file foto seperti ini bisa kita atur besar kecilnya menggunakan fungsi panah ini ya, yang di bagian kanan bawah. Kita juga bisa atur rotasinya menggunakan panah yang lengkung bagian kanan atas. Seperti ini, itu fungsinya ya. Untuk yang memasukkan video, kita bisa hapus dulu ini. Untuk menghapus bisa klik icon sampah di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba lapisan yang lain. Kita akan ke teks dulu ya. Kita coba klik teks di bagian sini. Maka kita akan diarahkan untuk memasukkan teks yang mau kita gunakan. Contoh saja, kita klik pilih jika sudah. Oke, teksnya sudah masuk ya. Teks ini bisa kita variasikan dengan macam-macam efek ya teman-teman. Untuk mengganti font, kita bisa gunakan icon atau fungsi AA di bagian sini. Nah, ini ada dua jenis font ya, ada font untuk Android maupun Latin. Seperti ini, kita bisa pilih di sini. Contoh saja saya gunakan yang ini. Lalu klik centang bagian kanan atas. Otomatis fontnya dia akan langsung berubah ya. Oke, selain fungsi dari penggantian font, kita juga bisa mengganti warnanya. Kita akan mengganti warna menggunakan icon di sini yang bagian putih kotak ini. Kita klik di sini dan kita bisa pilih warnanya di sini. Contoh saja saya klik yang ungu, kemudian klik bagian centang. Oke, seperti ini. Selain itu, di sini juga ada beberapa pilihan ya untuk lebih customize dari teks yang kita buat. Contohnya kita membuat bayangan di sini, kita bisa klik enable di sini, lalu klik centang. Oke, untuk pengeditannya teman-teman bisa klikkan dulu di bagian teksnya, lalu otomatis dia akan muncul pilihan-pilihan di sini. Bisa dieksplor sendiri ya. Oke, selain untuk dari pengubahan teks tadi, kita juga bisa menggunakan efek animasi ya. Kita bisa klikkan animasi masuk di sini. Kita coba. Nah, itu efeknya seperti itu ya. Ada bermacam-macam gaya, bisa sesuaikan dengan keinginan. Jika sudah, kita klik tanda centang bagian kanan atas. Oke. Dia sudah masuk. Otomatis ketika kita play, ini untuk menu play ya di sini ya. Dia akan jalan seperti ini. Oke, itu untuk teks ya. Kita coba menu lapisan yang lain. Untuk efek, kita bisa klikkan efek. Di sini ada efek dasar. Untuk bawaan KineMaster ini ada dua jenis, blur dan mozaik. Seperti ini tampilannya. Jika sudah, kita bisa klikkan tanda centang di bagian kanan atas. Oke, itu ya untuk efek blurnya. Kita bisa buang dulu. Kita akan coba lapisan yang lain. Selain efek, di sini ada menu stiker. Kita bisa klikkan stiker di sini. Nah, untuk bawaan KineMaster di sini ada beberapa emoticon dasar ya. Kita bisa juga cari stiker-stiker yang lain. Untuk dapat stikernya kita bisa klikkan di dapatkan lainnya. Kita coba yang dasar. Contohnya ini ya. Dia bentuknya seperti PNG, yaitu tanpa background, seperti ini.
Nah, ini untuk fungsi dari stikernya. Kita bisa hapus dulu. Oke, kita akan coba ke menu lainnya. Kita ke lapisan lagi. Di sini ada icon tulis tangan. Oke, kita bisa menambahkan guratan, garis secara bebas seperti tanda tangan, anotasi. Ini berguna untuk kita yang sedang membuat video tutorial. Bisa untuk tanda panah, ke atas, ke bawah, lingkaran, dan lainnya ya. Kita coba di sini. Kita gunakan yang ini. Oke, jadi ini bisa kita gunakan untuk coret-coret ya. Seperti ini fungsinya handwriting. Selain itu, kita juga bisa menambahkan audio. Untuk audio, kita bisa klikkan audio di bagian sini. Contoh saya akan menambahkan ini. Kita bisa klik tanda plus di sini, lalu klik centang bagian kanan atas. Otomatis dia lagunya akan masuk ke dalam video. Kita juga bisa menambah durasi dari video ini. Untuk bagian dasar kita bisa tarik ke kanan. Nah, ini untuk menambahkan durasinya ya. Selain dari audio, kita juga bisa menambahkan narasi berupa suara rekaman kita. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi rekaman di sini ya. Ini untuk menambahkan narasi, saya contohkan. Ini agak mengganggu tadi, jadi kita hapus dulu. Kita coba klik rekaman di sini. Halo teman-teman. Jika sudah, kita klik berhenti ya tadi ya. Oke, kita klik tanda plus, lalu kita arahkan playhead ke depan lagi. Kita coba play seperti apa. Halo teman-teman. Nah, seperti itu ya. Sudah masuk. Selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur trim atau split ya. Jadi di bagian ini, di bagian apapun ya, ini kita bisa split atau kita bisa bagi atau kita bisa pangkas bagian yang tidak kita inginkan. Contohnya saya mau ambil audio dulu yang tadi. Nah, audio ini mau saya pangkas di bagian sini misalnya. Saya akan buang yang bagian depan ini dan saya akan gunakan yang bagian belakang. Misalnya yang bagian belakang ini adalah referen yang saya mau gunakan untuk awalan dari video ini. Kita klik bagian soundtracknya, lalu kita cari pangkas atau bagi. Yang menu gunting ini, kita bisa klik di sini. Nah, ini ada 3 pilihan. Kita bisa pangkas kiri ke kiri playhead, pangkas ke kanan playhead, dan bisa bagi di playhead. Untuk pangkas ke kiri playhead, kita coba klik, maka bagian depan atau bagian kiri dia akan hilang. Untuk pangkas ke kanan playhead, kita coba. Nah, ini bagian yang belakang yang hilang ya, yang bagian kanan. Oke, next kita akan mencoba fitur-fitur yang lain. Di sini kita bisa menambahkan foto atau video secara mendadak dengan memotret dan merekam secara langsung. Nah, ini di sini ada fungsi simbol seperti shutter, ini bisa kita gunakan untuk memotret dan merekam secara langsung. Kita klikkan di sini. Ada 2 pilihan ya, ada kamera dan juga perekam. Di sini bisa kita ambil secara langsung apa yang ada di depan kita. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu transisi. Kita bisa menambahkan dulu media. Bebas ya. Ini sebagai contoh aja.
Nah, untuk menambahkan transisi, kita bisa klik tanda plus di bagian perpisahan ini. Kita klik di sini. Nah, ada beberapa pilihan ya untuk transisinya. Nah, misalnya ini. Seperti ini ya. Bisa dilihat di layar. Nah, itu untuk fungsi transisinya. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk ekspor ya, atau untuk menyimpan dari video yang telah kita buat. Kita bisa klik di bagian ekspor di kanan atas ini. Nah, di sini ada pilihan untuk resolusinya. Kita bisa tentukan di sini. Kemudian kita bisa klik ekspor di sini. Kita bisa lewati aja. Oke, berarti di sini video kita sudah tersimpan ya teman-teman. Kita bisa coba play. Halo teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Selamat praktek.